Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruli Awidiantini. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi Universitas Islam Madura. Saya bergabung dengan Universitas Islam Madura sejak tahun 2015 dengan bidang keilmuan agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar budidaya tanaman. Mata kuliah dasar budidaya tanaman ini dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah wajib semester 2 ini akan disampaikan 16 kali pertemuan dengan membahas bagaimana cara budidaya tanaman dari gambaran umum dasar budidaya tanaman berkaitan dengan sistem pertanian di Indonesia, komoditas tanaman pertanian, dasar pemilihan komoditas, media tanam, bahan tanam, mulsa, shading net dan greenhouse, UTS, pola pertumbuhan dan strategi pemeliharaan tanaman, air dan pengairan, pupuk dan pemupukan, pengendalian OPT, hama dan penyakit tanaman, gulma dan pengendalian gulma, pemangkasan dan defoliasi, panen dan pasca panen, dan ujian akhir semester. Pada penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada delivery saya menyampaikan materi perkuliahan dengan mudah dan menarik, sehingga mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Saya menyajikan materi perkuliahan dengan capaian pembelajaran lulusan yang saya ampu, yaitu meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan yang kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dalam sub CPMK yang terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah dasar budidaya tanaman ini diberikan kepada mahasiswa, ya, tujuannya untuk memahami bagaimana cara budidaya tanaman secara mendalam, mulai dari pembibitan sampai panen dan pasca panen. Metode SCL yang saya terapkan pada mata kuliah dasar budidaya tanaman yaitu diantaranya dengan membentuk small group discussion yang biasanya akan memberikan sebuah studi kasus dalam budidaya tanaman. Lalu kemudian saya akan membentuk kelompok kecil kepada mahasiswa untuk saling kritis dan bertukar pendapat dari sudut pandang mereka dalam memecahkan masalah. Misalnya saya akan memberikan sebuah studi kasus yaitu tentang bibit hibrida dan kelebihan serta kekurangan penggunaan dari benih hibrida. Mahasiswa kemudian akan mencari tahu apa itu benih hibrida dan mencari kelebihan serta kekurangan penggunaan benih hibrida dalam bercocok tanam. Yang kedua adalah discovery learning. Saya gunakan saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa agar mahasiswa secara aktif dapat mencari jawaban permasalahan tanpa bantuan dosen. Misalnya, saya memberikan pertanyaan tentang jenis perbanyakan bibit secara generatif dan perbanyakan vegetatif dan menyebutkan contoh-contohnya. Mahasiswa diminta untuk mencari jawaban, menyampaikan dalam bentuk esai yang kemudian akan dikumpulkan. Kemudian metode selanjutnya adalah self-direct learning. Metode ini akan saya gunakan saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mereview materi perkuliahan yang kemudian digunakan membuat tugas latihan. Di rumah, mahasiswa masing-masing akan
dikumpulkan dan dibahas pada pertemuan mendatang. Sebagai bentuk tugas mandiri mahasiswa, selain itu juga saya menggunakan problem based learning dan project based learning, sedangkan platform yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yaitu lewat simat.uim.ac.id yang digunakan untuk Google Classroom untuk melihat project yang mereka kerjakan. Selanjutnya, tahap akhir yaitu assessment. Assessment ini merupakan suatu penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Presentase penilaian terdiri dari beberapa indikator. Penilaian diantaranya kehadiran 5%, tugas 15%, praktikum 10%, keaktifan dalam diskusi 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan, dengan demikian mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tahapan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah dasar budidaya tanaman secara delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan pembelajaran secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Ruli ya. Setelah minggu kemarin kita pertemuan yang keempat ya. Sekarang pertemuan yang kelima ya. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terlebih dahulu Bu Ruli akan mengabsen ya. Kalian nanti di sini Bu Ruli absen, terus nanti Ibu masukkan ke absen online di Simat. Ya. Lulu Mas Uda hadir. Zainur Gosaib hadir. Wadatul Yuliantika, Elinda, Dewi, Mbak Idris, Agus Butiono, Dias, Muhammad Iqbal, Nahir, tidak hadir. Hadir. Oh, angkat tangan Mas. Haryanto, ya, hadir. Jadi tidak ada yang tidak masuk ya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan perkuliahan dari minggu kemarin. Ya, ini pertemuan yang ke-5. Kemarin pertemuan ke-4 sudah ya. Apa pertemuan ke-4? Kalau sekarang ini planting material. Planting material itu sama dengan apa? Bahan tanam. Ya, jadi bahan yang akan ditanam. Jadi karena Bu Ruli mengajar dasar-dasar budidaya tanaman, kemarin sudah diceritakan bagaimana komoditas pertanian, terus pemilihan komoditas pertanian. Jadi budidaya tanaman itu kira-kira mau mempelajari tentang apa saja? Ya, jadi mempelajari tentang cara membudidayakan tanaman atau cara bercocok tanam. Ya, sederhananya seperti itu. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang bahan tanam. Ya, kira-kira kalau membahas tentang bahan tanam itu apa yang ada di benak kalian? Bibit. Terus apa? Bibit tanam. Karena ini bahan tanam itu 50% mempengaruhi produksi. Ya. Bibit. Terus apa? Apa Mas Taufik? Unsur hara. Bahan tanam, bahan yang akan ditanam. Bibit, betul. Terus apa lagi? Mbak Dewi pasti tahu. Apa? Sebelum jadi bibit itu
Benih, betul sekali. Ya. Mari kita lanjutkan. Ini planting media atau bahan tanam. Nah, ini ya bahan tanam. Bahan tanam itu bagian tanaman yang digunakan untuk memulai atau mengawali budidaya tanaman, atau semua organ tanaman dapat digunakan sebagai bahan tanam, namun harus efisien, tersedia, dan berpotensi produksi tinggi. Jadi bahan tanam itu sangat mempengaruhi ya, 50%. Maka dari itu harus berpotensi produksinya tinggi. Terus caranya untuk berpotensi produksinya tinggi itu nanti bagaimana? Nanti selanjutnya kita bahas ya. Bahan tanam sangat menentukan produktivitas tanaman. Nah, lebih dari 50%, baik kuantitas maupun kualitas. Terus sifat genetis dan daya tumbuh yang baik. Jadi 50% itu mempengaruhi nanti hasilnya, produksinya itu baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Apa itu kuantitas sama kualitas? Kuantitas itu jumlah itu. Kuantitas jumlah. Kualitas itu adalah mutunya. Ya, jadi bahan tanam itu mempengaruhi hasil atau produksi. Nah, tadi yang Bu Ruli tanyakan ya, topik dari diskusi itu tadi adalah antara benih dan bibit. Benih itu apa? Bibit itu apa? Ya, coba Bu Ruli tanya Mbak Rosa, benih itu apa? Benih adalah biji dari sesuatu, atau yang bibit adalah suatu biji yang belum berakar maupun belum tumbuh selama beberapa tahun. Lebih Ya, ada yang menyempurnakan? Mungkin saya itu. Ya. Ya, benih itu sendiri adalah biji dari tanaman yang akan kita tanam. Bibit itu sendiri adalah benih yang sudah mulai berkecambah dan mulai tumbuh akar dan batang. Ya, betul ya. Pada dasarnya betul antara benih dan bibit. Kalau benih itu masih belum disemai, ya. Kalau bibit itu sudah disemai, sudah ada akar, sudah ada batang, sudah ada daun. Mungkin cuma daunnya 2 itu sudah termasuk bibit. Ya, Mas Dias ya. Jadi jangan keliru antara benih dan bibit. Ini benih ovul masa yang terdiri dari embrio tanaman, jaringan cadangan makanan, dan selubung penutup yang berbentuk vegetatif. Benih ya. Ada lagi definisi benih, yaitu biji tanaman yang dipergunakan untuk tujuan pertanaman, tujuannya untuk ditanam. Biasanya kalau asal mulanya dari benih itu untuk menjadi tanaman terlebih dahulu disemai. Tahu disemai ya? Nih, benih banyak digunakan sebagai bahan tanaman karena mudah diperoleh dan murah, terutama untuk tanaman serealia, padi, gandum, jagung, kacang-kacangan, beberapa sayuran, kubis, cabai, terong, sawi, dan perennial seperti kopi, sawit, kelapa, ya, itu menggunakan benih, ya. Nanti pada semester depan ada juga produksi tanaman perkebunan, ya, itu ada kopi, sawit, dan kelapa, ya. Tapi dasar budidaya tanaman itu yang kita pelajari itu tidak hanya melulu tentang tanaman pangan, sayur-sayuran, tidak, tetapi semuanya, ya, termasuk tanaman perkebunan. Terus mudah dalam distribusi atau pengangkutan, ya kan? Kalau benih kan mudah diangkut ya. Berbeda kalau dengan bibit itu susah ngangkutnya, ya. Terus perbaikan sifat genetis.
Ini tadi yang Bu Ruli bilang ya, jika benih itu sangat mempengaruhi sekali dalam produksi. Itu produksi ya ditentukan oleh lingkungan dan genetik. Benih merupakan salah satu aspek ya yang menentukan produksi, bahkan 50%. Jadi sangat penting sekali kalau mau menanam, kalau mau bercocok tanam, itu utamakan benihnya itu yang bagus. Ya. Ini berbagai macam benih ya. Nah, ada benih hibrida. Benih yang bagus itu benih yang bagaimana? Benih yang bagus itu benih yang bagaimana? Yaitu benih hibrida. Benih hibrida itu apa? Apakah setiap benih itu ada benih hibrida? Nah, sekarang benih hibrida itu apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa, nanti tak tambah nilainya. Siapa? Agus? Benih yang dihasilkan pertama kali sebelum ditanam. Generasi pertama hasil persilangan antara tetua hibrida yang berbeda genotip ya, itu adalah benih sama dengan yang disampaikan dengan Mas Agus ya. Jadi hibrida itu sangat mempengaruhi sekali, 50% itu produksinya akan bagus ya. Terus keuntungannya yang hibrida itu apa? Benih hibrida cepat dalam proses pemuliaan, terus produksi tinggi. Jadi kalau menggunakan benih hibrida di dalam pertanaman berarti sudah cocok ya. Cocoknya gimana? Otomatis produksinya sudah tinggi ya. Terus kalau menggunakan benih lokal bagaimana, Bu? Kurang. Bisa, tapi produksinya mungkin tidak dijamin ya. Tetapi kalau benih hibrida ini dijamin produksinya tinggi. Terus kerugiannya? Tidak mudah beradaptasi. Tanaman itu jika ditanam di lapang tidak mudah beradaptasi. Itu yang pertama. Maksudnya tidak mudah beradaptasi? Tidak bisa menanam. Mungkin cuacanya tidak cocok, ya terlalu panas atau mungkin tidak cocok di tanah di dataran tinggi, begitu ya. Jadi dia bisa dibilang milih-milih, ya. Terus harga benih mahal, dan benih tidak bisa ditanam ulang. Contohnya kalau pakai benih hibrida inpari padi ya. Nah, itu setelah menanam padi biasanya hasilnya menanam padi itu tadi disisihkan atau disimpan gitu ya. Tapi kalau untuk benih hibrida itu tidak bisa ditanam ulang, tidak bisa ditanam ulang, berarti harus cari atau beli lagi benih yang hibrida yang baru. Ini contoh benih hibrida ya. Tetapi kalau orang Madura memang sukanya menanam yang jagung lokal Madura. Elos itu sudah termasuk hibrida ya. Ini jagung super 205 ini sudah termasuk hibrida ya. Ini kalau berbagai varietas padi yang hibrida, Meki 1, Meki 2, Meki 3, Intani 1, Intani 2, Longping 1, Longping 2, Maro, Rokan, Adirasa, Intani, dan selanjutnya ya ada Hibrindo R1 ya, R2, Batang Kampar, Batang Samo, Manis 4, Manis 5. Ini adalah hibrida pada tanaman padi. Nah, kalau tadi benih, sekarang bibit. Katanya tadi ada yang menjawab kalau bibit itu tanaman yang sudah ada akar, batang, dan daun. Meskipun daunnya cuma 2 atau 3 itu sudah tergolong bibit. Ya, bibit adalah tanaman kecil yang belum dewasa yang berasal dari pembiakan generatif atau dari biji. Ya, tanaman yang berasal dari bagian vegetatif tanaman, batang,
daun, akar, dan umbi. Terus kombinasi cara perbanyakan tersebut itu bibit, ya. Bibit itu bisa ditanam secara vegetatif dan secara generatif. Kalau ini termasuk apa? Gambar di bawah. Vegetatif ya. Kalau yang paling atas sendiri generatif pakai biji. Kalau yang ini pakai vegetatif. Ini selanjutnya bibit. Bibit itu keuntungannya ya mudah diperoleh atau digunakan. Terus sifat sama dengan induknya dan produksi cepat. Stek batang seperti tebu, ubi jalar, ubi kayu, cangkok, batang tanaman buah-buahan, umbi batang, kentang, daun, teh, akar batang, sukun, rizom, rumput, ya itu stek batang. Termasuk cara apa? Stek vegetatif ya. Terus kron, nanas, anakan pisang, kultur jaringan, cangkok tanaman pada pohon atau buah. Kalau pada cangkok ini supaya cepat berbuah daripada kalian menanam dari biji, ya kan? Contohnya kalau menanam mangga kalau dari biji lama kan ya. Tapi kalau berapa tahun? 3 banyak tahun, lama ya. Tetapi kalau menanam mangga dari mencangkok ya itu cepat ya, 2 tahun mungkin sudah berbuah. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke sini tadi antara benih dan biji. Ada yang ditanyakan? Paham semua berarti ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke jenis perbanyakan bibit ya. Jenis perbanyakan bibit itu perbanyakan vegetatif alami sama perbanyakan vegetatif buatan. Kalau yang alami itu bagaimana? Kalau yang buatan bagaimana? Kita lihat satu persatu ya. Perbanyakan vegetatif yang alami itu bisa ditanam dari daun, dari batang, dari akar ya, vegetatif alami. Contohnya kalau pada daun pakai tunas adventif pada daun, terus batang umbi batang, stolon atau gerage, kom dan rizom atau rimpang. Terus akar, contohnya umbi akar ya. Pada gambar tersebut di atas ya, itu menggunakan bahan tanam apa? Apa itu? Atas itu namanya apa? Pakai daun itu menanamnya. Vegetatif alami. Cocor bebek. Ya. Terus kalau akar rimpang itu contohnya apa? Apa, Mas Taufik? Mungkin ada yang tahu Mas Taufik? Kunyit, jahe, ya, dan kawan-kawan. Apa, merica? Bukan ya, bukan merica ya. Tadi kalau kunyit, jahe, lengkuas, ya itu termasuk. Kencur. Terus perbanyakan vegetatif buatan. Ada yang bibit stek atau catex ya, stek bahasa Inggrisnya catex. Bibit cangkok, air layer ya, bibit okulasi atau budding, bibit sambung pucuk atau grafting. Terus di antara perbanyakan vegetatif ini kira-kira bedanya apa? Kalau di stek itu diapakan? Kalau stek itu disambung, tempel. Stek disambung, ditempel. Ada yang bisa? Mbak Dewi pasti bisa. Silakan. Jika stek. Misalnya satu tanaman pertama itu dibuang stomata.
Biasanya itu di mangga, mangga B. itu dipotong terlebih dahulu di sana. Setek itu tidak semua bahan tanam atau tanaman itu bisa disetek ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa semua bahan tanam disetek ya. Apakah padi bisa disetek? Ya. Jadi yang bisa disetek itu tadi sudah Bu Ruli sebutkan. Ada singkong. Terus apa lagi? Tebu. Ya kan? Disetek itu batangnya dipotong terus lalu ditancapkan ditanam. Itu namanya disetek. Ya. Nanti lebih lanjutnya definisinya, caranya setek bagaimana, ada gambarnya, ada tekniknya. Ya, secara sekilas bibit setek itu ya, tadi tidak semua tanaman bisa disetek. Singkong bisa, tebu bisa, mawar bisa, ya. Jadi cuma dipotong lalu ditancapkan. Ya, itu disetek. Terus bibit cangkok, dicangkok. Ya. Dicangkok, pasti tahu ya, Mas. Iya. Mas Taufik. Bagaimana cara mencangkok, nanti pada praktikum yang akan datang kita bisa praktikum mencangkok ya. Terus bibit okulasi atau budding. Okulasi diapakan? Diambil mata entresnya. Okulasi itu sama dengan apa? Hampir sama dengan sambung. Menempel ya. Terus selanjutnya bibit sambung pucuk ya. Jadi disambung antara batang bawah dengan batang atas. Biasanya kenapa kok disambung? Karena batang bawah itu mempunyai perakaran yang kuat. Terus sedangkan yang batang atas itu mempunyai keistimewaan seumpama produksinya tinggi, ya, buahnya besar, rasanya manis. Nah, itu bisa dijadikan untuk bahan tanam batang atas, ya. Jadi sambung itu nanti dua, ada batang bawah sama batang atas, ya. Batang bawahnya keistimewaannya itu tadi. Ya, ini metode root bahan tanam. Ini bibit dari organ vegetatif pada tanaman. Ya, ada mahkota buah. Ya, tanamannya nanas ya ini ya. Terus tunas batang sama stek batang. Itu jika kita menanam nanas. Nah, ini kalau stek batang ubi kayu tadi sudah Bu Ruli contohkan ya. Kalau yang bisa di stek itu adalah singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Kalau bahasa Maduranya sabreng. Iya kan? Apa? Ya, ini pokoknya ingat-ingat ya. Ini menanamnya mudah, cukup disetek. Disetek itu diapakan? Batangnya dipotong lalu ditancapkan. Ya, ingat ya. Jadi nanti ya untuk tugasnya untuk minggu depan ya, coba dicari bedanya cara teknik setek ya, terus okulasi. Ini kelompok ya. Kelompoknya 5-5, silakan pilih sendiri ya, tentang setek, tentang okulasi, terus tentang mencangkok sama sambung pucuk ya. Nanti kita kalau sudah dibuat makalahnya ya, kita diskusikan minggu depan ya. Dari Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terus kita lanjut lagi minggu depan. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.